Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji beserta rasa syukur kita panjatkan atas kasih Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa duduk di ruangan guru yang sangat berbahagia ini dalam rangka pemaparan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita SMP Negeri 7 Lawelas Satata. Kemudian sallallahu alaihi wasallam untuk pidato pahalanya kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berusaha payah yang memperjuangkan umat Islam dari alam kebodohan menuju alam penuh ilmu pengetahuan, sebagaimana Bapak Ibu rasakan pada saat hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Lawelas, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 7 Lawelas yang telah berhadir di siang hari ini di ruangan guru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di siang hari ini memaparkan materi tentang penyebar pemahaman menerapkan pengalaman budaya positif. Nah, biasanya budaya positifnya tidak asing di telinga kita, namun kita belum memahami secara spesifik, secara lengkap apa itu maksud dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai materinya, saya buatkan iya ketika saya menyebutkan SMP 7 Lawelas, alhamdulillah semangat, yes. Jadi alhamdulillah semangat, yes. Saya Bapak Ibu, saya Bu Aryani, saya baik. Tahu coba ya. SMP Negeri 7 Lawelas, alhamdulillah semangat, yes. Sepertinya belum semangat ini Bu Pak Sakiman Fitri. Yuk sekali lagi. SMP Negeri 7 Lawelas, alhamdulillah semangat, yes. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, ini saya tidak asing karena guru sini juga Rahim Sekejap CGP Angkatan 10 SMP Negeri 7 Lawelas Satap Kabupaten Jatinegara. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsep ini budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas ketiga restitusi. Nah, ini di PI 2 kemarin sudah kita jabarkan sudah kita sampaikan masalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maka kita harus bisa menerapkan paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita inilah item-itemnya, kemudian menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman, di mana stimulus respon tentang dunia, di mana realitas kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon di teori kontrol yang teorinya. Ini keadaan stimulus respon di teorinya. Maka di teorinya itu adalah realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teorinya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dia yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita melihat perilaku buruk itu suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol tentang dunia yang mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teorinya adalah model berpikir menang. Artinya ini sama ya. Maka inilah pemahaman teori kontrol dan stimulusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada budaya positif. Kira-kira saya minta pendapat daripada teman-teman, budaya positif itu sebenarnya apa? Silakan Pak Saksiman, kira-kira apa Pak? Sebutkan Pak. Budaya positif itu seperti apa? Bertingkah positif, berpikir positif, dan melakukan hal yang positif. Iya, berperilaku positif, iya, berperilaku positif, bertingkah positif, berpikiran positif, itu salah satu budaya positif. Pak Amin, bisa Pak Amin sebutkan Pak Amin. Apa yang masuk dengan budaya positif? Ya, itu positif sama. Silakan Pak Amin. Sebutkan saja Pak Amin. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Kira-kira apa? Silakan. Terima kasih Pak. Contoh budaya positif di sekolah Pak ya. Iya. Satu, bersikap sopan dan meminta izin pada guru dan akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai. Yang kedua, tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses pelajaran. Sama-sama. Ya, luar biasa ya tadi yang disampaikan teman-teman kita semuanya benar ya. Masalah budaya positif artinya segala sesuatu atau perilaku kita ataupun tentang peraturan yang kesepakatan yang sudah kita buat tetap kita laksanakan ya, yang sudah kita yang pada umumnya untuk berpositif. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang kedua adalah disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan usaha hidup tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan usaha hidup yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku maju kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang arah yang lebih baik. Artinya ini kebajikan umum yang memiliki arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah nilai-nilai kebajikan kita. Apa itu Pak? Ya, itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan di sekolah kita adalah profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mulai berkenalan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang ada di sekolah kita. Hanya tinggal nanti bagaimana cara menerapkannya dan apa nilai-nilai kebajikan itu. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memahami masalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan dengan tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini artinya itu ada kebutuhan kita yang harus kita penuhi, yaitu jasmani rohani, dan itu semuanya sebagai salah satu untuk cara kita agar bisa melakukan aktivitas untuk kebutuhan dasarnya. Nah, inilah kebutuhan dasar kita manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini harus ada. Kalau salah satu dari kita tidak ada, ya kita bisa bertahan hidup tapi tidak ada kasih sayang dalam keluarga, maka itu tidak juga kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi. Ada kesenangan, ada apa namanya bahasa kesenangan tidak ada. Banyak orang-orang kaya yang dia bertahan hidupnya bagus tapi tidak ada kesenangan. Ya, selalu dihantui misalkan dan tak tenang. Maka ini apa itu Pak kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup? Yaitu makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan. Nah, yang senang saya adalah rasa terima kasih, kepedulian yang berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap
kemudian memimpin berprestasi yang tidak didengarkan. Bapak Ibu, sedangkan di kebebasan adalah yang mandiri itu adalah mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru. Dan terakhir adalah kesenangan, tertawa, bermain, effort, antusiasme. Maka 5 rukun dasar ini kira-kira di mana yang tidak ada dari kita. Bagaimana cara kita untuk agar yang kelima ini ada dan kita dapat jalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah motivasi setiap manusia. Ada dari yang saya sampaikan dari prinsip ya, ada ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan di motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, sedangkan eks itu adalah luar. Motivasi ini tentu ada dalam diri kita, hanya saja kita tidak mengetahui kapan itu ada dan bagaimana cara mengembangkannya. Misalkan ini motivasi ekstrinsik, itu bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tentu Bapak Ibu sudah bekerja bagus, sudah ada di waktu, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran yang bagus, tetapi tidak melakukan penghargaan, tidak diberikan penghargaan. Nah, ini salah satu nanti ke depannya bisa disediakan penghargaan ya, istilah sebetulnya apa materi ya, tapi ini bisa juga kata-kata yang mungkin menjadi contoh untuk teman-teman yang lain yang bisa jadi panutan untuk diikuti. Itu salah satu daripada motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita pahami nanti masalah 5 kontrol guru ya. Ini daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di manakah kita ini sebagai penghukuman, konsekuensi atau restitusi? Kemarin di PMM juga sudah kita pahami ya. Ada yang kita pilih, ada yang teman-teman pilih sidang restitusi, ada yang pilih masalah pendidikan, pembelajaran atau diferensiasi. Ada. Nah, hukuman yang tidak terencana tiba-tiba kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi berupa kemudian hukuman restitusi. Sedangkan konsekuensi adalah terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat ada tidak nyaman sikap dan guru selalu memonitor mereka. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di poin restitusi ini misalkan saya memberikan gambaran. Pak Habib adalah guru PJOK. Ketika mau masuk pada jajaran ya ataupun daripada gurunya dari guru IPA masuk pada jajaran, ia akan menyampaikan kepada muridnya untuk membuka buku kertas, kemudian menyiapkan pulpen, meminta mereka untuk membuatkan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat. Ada yang sampai 10 misalkan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah, tidak boleh berkata kosong, kalau berkata kotor tidak boleh mengganggu teman, ya tidak boleh makan di ruangan kelas dan seterusnya. Banyak sekali itu kesepakatan kelas yang saya bisa buat. Nah, kesepakatan itu nanti akan dijanjikan ya menjadi acuan kita bersama, termasuk guru juga. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka diberikan restitusi. Nah, restitusi artinya suatu kegiatan yang bisa membuat dia merasa bersalah, kemudian dia mengetahui apa kesepakatan kelas yang mereka lakukan sehingga mereka berbuat salah. Nah, nanti saya jelaskan lebih rinci. Nah, pada saat ini kita sebagai seorang guru mendapatkan ijazah guru itu 4 tahun minimal. Nah, menjadi pertanyaannya berikut. Di 5 posisi kontrol ini di manakah posisi kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai manajer atau sebagai pemanah? Nanti setelah menonton videonya, sebelum kita menonton video saya ingin menanyakan masalah biaya tadi ya. SMP ini jelas. Alhamdulillah, semangat. Yes. Yuk, kita sebentar kita lihat videonya. Ini masalah kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ya, nanti posisi kontrol posisi Restitusi adalah selama ini. proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam
jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi posisi mantau ya Bapak Ibu. Jadi ini yang keempatnya, posisi kontrol keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih.
kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Tadi sudah kita sama-sama melihat juga tentang 5 kontrol posisi guru ya. Jadi coba kita renungkan dari yang 5 tadi posisi kita di mana. Nah, silakan Bu Fikri untuk yang dari yang 5 tadi kira-kira posisi kita sebagai guru saat ini seperti apa? Apakah sebagai seorang penghukum, pemantau, merasa sesuatu bersalah, manajer, atau apa? Kira-kira di mana posisi kita ketika melihat ada teman, ada siswa kita yang melakukan kesalahan terlambat 20 menit di sekolah. Coba Pak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya posisi saya sebagai guru saat ini itu lebih cenderung kepada tahun. Tetapi juga terkadang lebih ke teman. Kalau teman saya tidak suka bicara kasar, saya juga tidak suka hukuman verbal atau hukuman fisik juga karena sakit ya. Saya lebih cenderung sekarang ke teman kawan. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Menteri. Ya, luar biasa ya. Jadi selama ini Bu Fikri ini mengajar sebagai pemantau, artinya tidak ada dari segi hukum ataupun dari tempat bahasa kesalahan dan manajer. Maka Bapak Ibu sekalian, kita usahakan untuk kedepannya posisi kita adalah sebagai manajer. Dari yang 5 ini yang paling bagus adalah sebagai manajer. Maka manajer itu semuanya kita pahami, semuanya kita apa permasalahan dan sesuatu semuanya ada dan manajer kita sebagai pemantau saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membuat keyakinan kelas sesuai yang saya sampaikan tadi. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan faktor kelas? Ayo, Bu Aryani, coba sebutkan kenapa membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Silakan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nanti bergiliran kita ini ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kalian Bapak memberikan kesempatan kepada saya, yaitu mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Di sini kalau menurut saya, itu kalau keyakinan kelas itu membuat mungkin membuat siswa itu lebih merasa percaya diri
Ya, baik ya Bu Riani yang bagus ya. Jadi tadi panjang lebar sudah sampaikan Ibu Riani terkait masalah keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita selama ini hanya saja membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa Pak? Ya, karena pada dasarnya kita buat dulu keyakinan, baru kita menjadikan peraturan. Bukan peraturan kelas dulu, kemudian diubah menjadi keyakinan, bukan. Tapi keyakinan ini meyakini poin-poin yang kita buat selama ini. Nanti ke depannya kita perbaiki ya. Setiap guru mata pelajaran itu membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Itu dikeluarkan. Poin-poinnya banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Salah satunya misalkan tidak boleh siswa datang terlambat masuk ruangan kelas. Ya, kemudian nanti poin-poin itu semuanya tulis dalam kertas satu lembar, kemudian disepakati, baru nanti menjadi peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah bedanya kenapa keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selama ini kita hanya pada peraturan bukan keyakinan, maka harus kita ubah mindset kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas adalah bersifatnya abstrak, ya umum, kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya misalkan ada banyak yang misalkan saya sebut tadi, siswa tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencontek, tidak mengejek-ngejek teman yang berpendapat, kemudian banyak sekali ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Maka dibuat dalam pernyataan positif. Nah, misalkan dia siswa itu membuang sampah, apa pernyataan positifnya? Menjaga kebersihan. Itu salah satunya. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat, tidak usah banyak sekali. Sedikit ada 5, 10, tidak boleh lebih dari 10. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ke ruangan kelas, nanti dibuat keyakinan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas dengan menyampaikan seperti itu, semuanya kita hargai pendapat dari mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan ketika ada teman siswa itu menangis, misalkan nikah ataupun Putri Yani ya, salah satu siswa, dia itu menangis dengan alasan dengan penyebabnya dia menangis adalah ada temannya Rizwan mengganggu. Misalkan dia bisa mencontek daripada kerja ulangan daripada si Putri tadi, ya. Maka dia menangis. Nah, ini kita menanyakan pada tindakan dulu apa sebabnya. Salah dan tidak benar tak dia perbuatannya itu. Maka kita panggil siswanya itu pada ruangan kita. Kemudian kita panggil pada tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi selama ini keyakinan kelas yang sudah kita buatkan tadi, misalkan tidak boleh mengganggu tadi itu, mereka dia lakukan salah atau tidak? Salah. Kalau salah, apa yang harus dia lakukan? Jadi ini lebih membuat siswa itu dia yang mengetahui penyebabnya dia bersalah, kemudian dia mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan, bukan kita yang menetapkannya, sehingga nanti mudah dilakukan. Nah, yang ada kemudian menstabilkan identitas. Maka tahap segitiga restitusi ini dapat dijalankan kalau kita pahami mudah sekali ini. Tapi ini kalau kita nggak apakah ada siang nggak Bapak Ibu sekalian ya, kita singkat. Kemudian ini jawaban masalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Jadi kita sampaikan ke siswa tadi, jadi kita berikan gambaran kepada dia bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna, kemudian tidak ada tidak ada yang mencari kesalahan, kita yang ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, Rizwan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya.
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukan dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya ini kasusnya berbeda ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, validasi tindakan ini kita berikan kepada siswa yang bersalah, itu memvalidkan apakah yang perbuatannya benar bersalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang keyakinan kelas Rizwan? Nah, tidak boleh ribut Bu, tidak boleh ribut Pak. Nilai apa yang telah kamu sepakati bersama? Nah, misalkan tidak saling menghargai. Seperti apa kemudian gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu apa? Diam Bu, tenang Bu, tidak boleh bercakap kotor Pak. Pasti siswa seperti itu. Nah, jadi kita utarakan kemudian yang kepala menjadi orang yang seperti apa kita? Menjadi orang yang dewasa Pak, menjadi orang yang mandiri Pak, menjadi orang yang bertanggung jawab Pak, pasti. Nah, maka kita menanyakan keyakinan ini dalam ketika melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulan daripada pertemuan kita pada siang hari ini ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, di mana kita pada posisi kontrol kita. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Ya, kemudian yang menuntut murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, bagus sekali. Maka kita di sini lebih daripada di mana posisi kontrol kita sebagai manajer, sebagai teman, pembuat bahasa bersalah, penghukum, yang dari di mana? Kalau selama ini kita sebagai pembuat penghukum, sebagai penghukum, maka kita ubah mindset kita sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka segitiga restitusi ini adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk membuat siswa itu merasa bersalah, meyakini kesalahannya, kemudian dia mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan, sehingga nantinya ke depannya dia berpikir di Bapak Ibu sekalian, kita harus ini dari sini ke depannya menerapkan budaya positif sekolah. Ya. Baik Bapak sekalian, sebelum kita selesai daripada pertemuan kita, diskusi kita pada siang hari ini, saya minta teman-teman ada 2 orang untuk menyampaikan refleksi ya, kesimpulan singkat dari materi yang saya sajikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahim Sekedang, CGP Angkatan 10, guru penggerak yang telah memberikan pemaparannya di hari ini tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, kami sebagai guru di sini mendorong para Bapak Rahim Sekedang untuk mengikuti CGP-nya supaya lebih bersungguh-sungguh lagi, dan saya menilai pemaparan Bapak tadi sangat luar biasa. Yang awalnya kami tidak tahu menjadi tahu. Inilah, terima kasih, mudah-mudahan Bapak dapat membantu kami ke depannya supaya bisa seperti mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Mungkin hanya ini Pak pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yayu Aryani, saya dari guru SMP Negeri 7 Lawyala Satam. Di sini dari pemaparan yang diberikan oleh Bapak Rahim Sekedang selaku guru CGP angkatan ke-10, itu alhamdulillah memberikan dampak positif bagi kami Bapak Ibu guru di SMP Negeri 7 Lawyala, yang membuat kami awalnya tidak mengetahui. Jadi di sini mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi di sini pada yang disampaikan oleh Bapak Rahim itu mengenai disiplin positif. Jadi di sini kami lebih mengetahui apa-apa saja yang harus kami lakukan di sekolah
yang kami banggakan saat ini. Jadi di sini kami merasa sangat-sangat bangga dari salah satu guru kami ini bisa mengikuti CGP dan kami dapat menambahkan ilmu yang lebih bermanfaat dari sebelumnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Raib Segedang yang telah memberikan ilmunya, memberikan wawasannya yang membuat sekolah kami berdampak lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi luar biasa ya, ada refleksi kesimpulan dari teman-teman kita Bu Aryani dan Pak Hamid ya. Jadi terima kasih kami ucapkan atas refleksinya, kesimpulannya yang disampaikan dari pendapatnya. Jadi mudah-mudahan dari nanti ke depan kami perbaiki. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah berhadir dan mengikuti kegiatan kita makan kita pada siang hari ini. Saya Raim Sedang dari SMP Negeri 17 Santap CGP Angkatan 10 ya, menyampaikan ya, permohonan maaf apabila tadi ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan dari teman-teman. Saya menyampaikan permohonan maaf. Kemudian lebih dan kurang saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.